Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kelemahan suami istri di dalam mengatur keuangan rumah tangga. Yang, aku gendut ya? Oh, enggak kok. Iya, aku ini loh tambah gendut. Bener kan? Bener sayang, kamu enggak gendut. Gini loh, sebagai suami, jawab yang jujur dong. Iya, kamu kayaknya agak gendutan sih. Oh gitu ya, malam ini tidur di WC. Yes, angel. Susah ya bicara sama perempuan ya. Bagi kita yang berumah tangga, seringkali kita mendengar celetukan atau mungkin self-talk. Bagi mereka yang sudah berkeluarga lebih dari 5 tahun, 10 tahun barangkali. Kenapa sih kondisi kita ini rasanya sulit sekali? Kurang lagi. Belum akhir bulan kok sudah kehabisan uang ya? Uang kita nggak akan pernah cukup untuk sampai akhir bulan ini sayang. Tentu saja keluhan-keluhan seperti ini seringkali kita pikirkan atau kita dengarkan. Mudah-mudahan itu bukan kita ya. Masalahnya keuangan bisa menjadi stresor yang spesifik yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan hubungan. Dr. Jason Gebler, konsultan keuangan di Nashville, Amerika Serikat, melakukan penelitian bahwa ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Tentu saja berkaitan dengan manajemen finansial. Apa saja? Pertama, suami istri tidak punya rencana pekerjaan. Rasanya sudah bekerja, tapi kok ya masih kurang saja. Apa penghasilan kami rendah? Kau ini cari siapa? Menurut pendapat saya, menengarai hal ini bukan masalah kurang atau tidak, melainkan disebabkan oleh pilihan atas pekerjaan yang sedang dijalani. Saya berbicara dengan begitu banyak orang yang berjuang dengan penghasilan mereka, tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk karir mereka. Ya wajar, karena kontrol karir dan penghasilan kebanyakan tidak berada dalam tangan si pekerja itu, namun dipegang oleh orang lain. Bosnya lah, katakanlah begitu. Membuat rencana pekerjaan yang nyata itu berarti mendorong kita untuk bisa melihat kondisi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun ke depan sekaligus membayangkan di mana Anda ingin berada pada saat itu. Otomatis hal itu berhubungan dengan kondisi keuangan Anda. Kita perlu membangun secara serius hal itu sebagai visi pekerjaan yang jelas dan setidaknya mulai untuk menuliskan langkah demi langkah apa yang diperlukan untuk bisa mewujudkannya. Melalui Fanpreneur ini, kita saling memotivasi untuk berani keluar dari comfort zone. Yang kedua, suami istri tidak terorganisir secara finansial. Menurut Kepler, meskipun Anda memiliki penghasilan yang tinggi, namun ketidakteraturan dalam mengelola keuangan selalulah menyebabkan kita bergumul dengan masalah keuangan terus-menerus. Saya percaya belajar mengelola keuangan itu akan membuat hidup kita akan lebih baik dan merupakan hal nomor 1 yang harus kita lakukan jika ingin mengatasi masalah keuangan keluarga kita. Nah, ketimbang bertanya-tanya bagaimana punya income lebih baik, lebih besar, maka tahap penting adalah memiliki pola pikir untuk mencari tahu kemana perginya uang Anda pada akhir bulan melalui money management. Dan cara terbaik untuk mengatur keuangan Anda sebelum membuat rencana tertulis bulanan tentang arus uang masuk dan uang keluar adalah menjadikan money management sebagai pilar utama. Katanya uang istri berasal dari suami. Tapi kenapa ya banyak suami yang takut istri? Wah repot ambek buta terong ya. Yang ketiga, suami istri kurang tabungannya. Banyak orang yang hidupnya dari gaji saat ini menuju gaji bulan depan. Terus apa dampaknya? Kita menjadi sulit untuk bisa menyimpan. Bagi beberapa orang,
Tidak menabung terkait dengan memiliki penghasilan yang rendah. Karena penghasilannya rendah, nggak bisa menabung. Tetapi untuk sebagian besar populasi, itu justru karena kurangnya kebiasaan pengelolaan uang yang lebih baik. Kurangnya tabungan dapat mempengaruhi keuangan Anda sehingga menyulitkan Anda sendiri untuk membangun kebebasan finansial. Kebebasan finansial yang Anda harapkan untuk diri Anda sendiri dan untuk keluarga. Satuni kali ini tampil beda. Pakai daster goyang meliuk-liuk di depan suaminya. Keringatnya menetes melewati dadanya yang membusung. Narik gaplek kan ini. Kan iku mulai narik tangan mundek iku apa kan. Dengan tatapan penuh arti, Satuni bertanya sambil menghidangkan segelas kopi hangat kepada suaminya. Mas, kenapa sih setelah kita menikah kok Mas gak pernah ngajak aku jalan-jalan lagi? Langsung dijawab oleh suaminya, si Mas Rukin. Coba diingat-ingat sayang, kita ini menikah karena apa sih? Satuni dengan sigap meraba tangan Mas Rukin suaminya. Ya karena jodoh lah Mas. Nah itulah dik bukti kebenaran dari pepatah. Apa Mas? Kalau jodoh nggak akan kemana-mana kan? Ya, omongmu kayak wong tandus. Tiba-tiba kepala Mas Rukin jadi basah kuyup karena kopi. Yang keempat, suami istri terlalu banyak hutang. Banyak orang yang terperdaya dengan pemikiran bahwa tagihan kartu kredit dan cicilan mobil atau cicilan rumah adalah masalah yang normal dari sebuah kehidupan. Menutupi satu kebutuhan dengan berutang justru dapat memberikan tekanan jika tidak memahami perbedaan manajemen sisih dan manajemen sisa. Hutang akan sulit terbayar jika kita tidak mengalokasikannya secara sengaja melalui rekening financial freedom minimal 10%. Mengapa kok sulit bayar hutang dari gaji? Ya karena bunga atas hutang tersebut itu nilainya lebih besar daripada perubahan persentase gaji kita di setiap tahunnya. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki, selamatan. Yang kelima, suami istri tidak punya sumber dana untuk tagihan medis. Masalah keuangan umum lainnya adalah tagihan medis yang tinggi. Entah itu untuk penyakit kronis, penanganan kecelakaan, atau menjalani operasi yang tidak terduga, Anda tentu harus punya sumber dana khusus. Apalagi menjelang lebaran seperti ini, risiko kurang sehat selalu ada. Bahkan rumah sakit banyak yang penuh setelah lebaran. Satiem terima surat cinta dari suaminya Tajiran. Yang tercinta istriku di rumah, Assalamualaikum. Istriku, sudah tahu kan kalau ada berita BBM naik? Istriku, jangan khawatir dan jangan galau kalau bensin pada naik dan kebutuhan pokok lainnya ikutan naik. Percayalah, saya suamimu ini tetap komitmen dan menjamin kalau uang belanja tidak akan ikut-ikutan naik. Tenang aja, love you mama. Dari suamimu. Kayak ngene sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Niru makne ngono mesti pinter. Langsung suratnya disobek-sobek. Yang keenam, suami istri tidak tahu cara berinvestasi. Masalah keuangan umum lainnya yang dihadapi banyak orang adalah tidak mengetahui bagaimana menginvestasikan uang dengan bijak. Saya menemukan bahwa kebanyakan cenderung seseorang itu akan menunda. Ya wajar karena dipikir untuk investasi uangnya harus banyak dulu. Mereka tidak memahami tentang konsep investasi dan kurang percaya diri untuk melakukannya. Mungkin karena uangnya terbatas. Padahal banyak sekali pertebaran aplikasi yang menawarkan kita dengan uang yang dimulai dari 100.000 atau 10.000 itu kita bisa sudah mulai investasi. Mereka takut memasukkan uang ke dalam investasi yang tidak mereka pahami. Dan hal ini akan berpotensi membuat kehilangan uang atas jerih payah yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Padahal ada banyak berbagai sumber edukasi yang tepat untuk kita bisa belajar tentang investasi, terutama bagi Anda yang pemula. Suatu siang di kamar Tante Kos, Tante Siska memanggil. Aldo, cepat ke sini. Iya Tante, ada apa? Cepat, buka semua. Aduh, Tante ini. Cepat, buka itu baju.
Iya tante. Celana, cepat. Sudah tante. Sekarang buka biaya saya. Dari balik pintu, Tante Siska bicara pelan. Sekali lagi kamu pakai baju dan biaya tante, cari kos baru di luar sana. Narik daplek kan ini. Kan iku mulai narik wisan. Tangan mundek iku apa kan ini. Yang ketujuh, suami istri tidak satu frekuensi. Studi menunjukkan bahwa masalah uang adalah salah satu penyebab utama perceraian di Amerika Serikat. Kebanyakan orang tidak melihat atau menggunakan uang dengan cara yang sama seperti pasangan mereka. Dan ini menyebabkan perselisihan. Menurut survei lainnya, sebab perceraian di Perancis adalah 1. Konflik masalah keuangan. 2. Menggunakan waktu luang. 3. Masalah perlakuan terhadap anak. 4. Komunikasi yang cacat. Ini semua berhubungan dengan keuangan. Mari kita cerdas secara finansial agar keluarga kita menjadi cerita, bukan menghadapi derita. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi berita-berita, informasi yang berharga untuk kehidupan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa klik subscribe. Terus apa mari? Wes angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Kok lali aku?